Minasan konnichiwa. Selamat datang di channel Hashida Japanese Class. Pada tanggal 25 Desember 2015, Matsuri Takahashi, seorang karyawati baru di Tokyo, mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 asrama karyawan. Dari status akun Twitternya diketahui bahwa dia mengalami depresi berat dan kelelahan yang ekstrim. Dia juga sering mengeluh ke ibunya bahwa pekerjaannya sangat berat dan melelahkan. Beberapa saat sebelum mengakhiri hidupnya, statusnya menggambarkan kondisinya saat baru pulang kerja jam 4 pagi, badannya gemetar, kelelahan luar biasa yang tak tertahankan lagi. Dari laporan kantor pengawas standar ketenagakerjaan Tokyo, Matsuri mencatat 105 jam lembur dalam 1 bulan penuh, jauh di atas batas seharusnya, yaitu maksimal 45 jam per bulan. Tragedi Matsuri Takahashi adalah satu kasus di antara ribuan kasus akibat sisi gelap budaya kerja Jepang yang disebut karoshi. Apa itu karoshi? Bagi Anda, para pekerja, calon pekerja, berniat kerja ke Jepang, atau siapapun yang ingin menyingkap sisi gelap budaya kerja Jepang, karoshi, tonton video ini sampai akhir. Istilah karoshi pertama kali dipakai pada tahun 1982 oleh media dan dunia kedokteran yang artinya kematian akibat kerja berlebihan. Istilah ini muncul akibat banyaknya pekerja muda dan sehat tiba-tiba meninggal karena serangan jantung atau stroke akibat menahan rasa lelah dan stres ekstrim. Selanjutnya juga dikenal istilah karobyo, penyakit yang disebabkan oleh kerja berlebihan, dan karo jisatsu, tindakan mengakhiri hidup karena tekanan kerja. Karoshi merupakan sisi gelap budaya kerja yang tak terpisahkan dari sejarah, ekonomi, sosial, teknologi, dan industri kemajuan Jepang sejak kebangkitannya pasca Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia II, tahun 1945, Jepang hancur total setelah kalah perang. Kota-kota rata dengan tanah, ekonomi lumpuh, dan rakyat kelaparan. Tapi, dari reruntuhan itu, Jepang bangkit, membangun ulang negerinya dari nol dengan semangat nasionalisme yang tinggi dan pengerahan sumber daya yang masif. Semangat nasionalisme ditanamkan secara sistematis melalui nilai-nilai budaya kerja untuk bangkit dari keterpurukan, serta mengangkat harga diri bangsa dan negara melalui kerja keras pantang menyerah. Inilah awal mula lahirnya kerja ekstrim pemerintah dan perusahaan yang menanamkan nilai bahwa kerja keras adalah bentuk pengabdian kepada negara. Dari sinilah muncul sistem kerja unik seperti kerja seumur hidup di satu perusahaan, Shushin Goyo, serta promosi berdasarkan usia, bukan kinerja, Nenko Joretsu, dan kesetiaan mutlak pada perusahaan. Dalam waktu singkat, kondisi Jepang berhasil pulih dan mulai memasuki era keajaiban ekonomi di tahun 1950 hingga 1970-an, di mana mobil, elektronik, dan produk-produk Jepang menguasai dunia. Tapi, ada harga yang harus dibayar, yaitu jam kerja makin panjang, libur makin sulit diambil, karyawan muda mulai meninggal mendadak. Saat itu, belum ada istilah karoshi, tapi inilah bibit-bibit dari karoshi. Tahun 1990, ekonomi Jepang runtuh. Harga tanah dan saham merosot, dan ribuan perusahaan kolaps. Jepang memasuki masa yang disebut The Lost Decade atau dasawarsa kegelapan. Perusahaan mulai melakukan PHK besar-besaran, tapi pekerjaan tetap harus diselesaikan. Karyawan yang tersisa dipaksa memikul beban kerja ganda, bekerja lebih lama dan lebih keras. Secara psikologis, pekerja dihantui oleh ketakutan, takut kehilangan pekerjaan, dan takut dianggap tidak loyal. Banyak yang meninggal karena serangan jantung, stroke, atau bahkan mengakhiri hidupnya. Saat ekonomi runtuh, budaya Jepang justru semakin kaku dan menuntut pengorbanan total pekerja, sehingga membuat situasi menjadi semakin parah dan kasus karoshi semakin meningkat. Kuatnya peran budaya kerja dalam kebangkitan dan kemajuan Jepang memberikan tekanan sosial terhadap psikologis pekerja seperti
malu jika pulang duluan, dan tidak bisa menolak kerja tambahan. Meningkatnya korosi menjadi sorotan media nasional dan internasional sejak tahun 2000-an, yang mengangkat beberapa kasus besar muncul ke publik dan membuka mata masyarakat. Meskipun demikian, respon pemerintah masih lemah. Perlindungan hukum masih terbatas, penegakan aturan lembur tidak merata, dan budaya kerja tetap menuntut loyalitas ekstrim. Tapi, setidaknya sorotan media nasional dan internasional telah membangkitkan kesadaran publik yang memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk lebih aktif menangani dan mencegah korosi yang terus meningkat. Tahun 2014, pemerintah Jepang mengesahkan Karoshi Prevention Act, Karoshito Boshi Taishaku Suishinho, hukum pertama yang secara khusus menargetkan pencegahan korosi. Hukum ini masih bersifat peningkatan kesadaran tanpa menetapkan batas jam kerja atau sanksi yang tegas, sehingga perusahaan tidak diwajibkan secara hukum untuk mengurangi lembur ekstrim. Korosi masih terus terjadi seperti sebelumnya, hingga terjadinya tragedi ikonik Matsuri Takahashi yang menghentak kesadaran publik tentang mendesaknya pencegahan korosi. Tragedi ini menjadi momentum tekanan publik kepada pemerintah agar melakukan tindakan yang lebih nyata dalam pencegahan korosi dengan penerapan hukum dan sanksi yang tegas. Kuatnya tekanan publik mendesak pemerintah Jepang mengeluarkan Work Style Reform Law, Hataraki Kata Kaikaku Kanrenho, pada tahun 2018. Undang-undang ini merevisi beberapa undang-undang ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kontrak Kerja. Undang-undang ini juga membatasi lembur maksimal, mewajibkan cuti tahunan, mempromosikan kerja fleksibel, dan transparansi dalam ketenagakerjaan. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam pencegahan korosi masih menghadapi banyak tantangan yang membutuhkan kesadaran dan kerjasama semua pihak. Masih banyak perusahaan yang menerapkan budaya kerja konservatif, penerapan yang belum merata, terutama di UMKM dan sektor informal, serta penegakan hukum yang masih lemah. Hukum dan undang-undang bisa dengan mudah direformasi dan disahkan, tapi budaya dan mentalitas yang sudah tertanam dan mengakar tidak mudah untuk diubah. Lantas, bagaimana sebaiknya pekerja dan calon pekerja asing dalam menyikapi dan menghadapi masalah ini? Perekrutan tenaga kerja asing oleh pemerintah Jepang adalah untuk mengisi kekosongan pekerja di sektor-sektor yang kurang diminati oleh pekerja lokal, terutama oleh generasi mudanya. Salah satu alasannya adalah ketidaksesuaian budaya kerja dengan gaya hidupnya, termasuk potensi terjadinya korosi. Beberapa sektor seperti konstruksi atau kensetsu, industri manufaktur, seizo, pengolahan makanan, ingsoku, perawat lansia, kaigo, pertanian, nogyo, perikanan, kogyo, dan restoran, gaisoku, berpotensi tinggi terjadi korosi. Pekerjaan konstruksi menerapkan jam kerja yang panjang, sering bekerja di luar ruangan yang panas atau dingin ekstrim, yang menguras tenaga dan stamina. Industri manufaktur menerapkan kerja shift siang dan malam dengan target yang ketat, sehingga lembur panjang dianggap sebagai sesuatu yang normal. Industri pengolahan makanan banyak menerapkan sistem shift dengan 4 hingga 6 jam lembur sehari saat permintaan sedang tinggi. Bahkan kadang tidak ada libur dalam seminggu. Perawat lansia membutuhkan kerja fisik dan emosional yang berat dengan shift malam dan rotasi cepat, serta beban kerja yang berat, di mana seorang pekerja harus menangani 2 hingga 3 pasien. Pekerjaan sektor pertanian dan perikanan menuntut jam kerja yang panjang, tidak teratur, tanpa istirahat, terutama saat panen, yang berpotensi terjadi kelelahan ekstrim. Pekerja restoran banyak pekerjaan shift malam dengan beban kerja yang tinggi, terutama dalam situasi kurangnya staf saat jam sibuk, tidak jarang harus bekerja 2 shift tanpa jeda istirahat. Menghadapi berbagai kemungkinan lingkungan kerja dengan potensi terjadinya korosi, Anda harus siap fisik dan mental dan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bekali diri dengan pengetahuan dasar tentang budaya kerja Jepang dan cari tahu nilai-nilai perusahaan tempat Anda bekerja. Evaluasi
diri dan bandingkan nilai-nilai yang Anda pahami dengan nilai-nilai perusahaan. Persiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kesenjangan nilai pribadi dan nilai-nilai perusahaan. 2. Bekali diri dengan pengetahuan dasar tentang undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan negara Jepang, minimal tentang hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan. Pahami sistem penggajian dan besaran upah kerja, perhitungan upah dan jam lembur, serta pembayarannya untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak telah sesuai peraturan. Ketiga, ketika tanda tangan kontrak kerja, pastikan Anda memahami isinya. Apa saja lingkup pekerjaan, jam kerja, perhitungan gaji dan upah, potongan-potongan, tempat tinggal, transportasi, dan sebagainya. Tonton video lain di channel Hashida Japanese Class untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang ini. Pencegahan korupsi membutuhkan peran serta semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, pekerja, LSM, dan masyarakat. Tindakan dan sanksi dalam penegakan hukum membutuhkan bukti dan saksi, terutama dari laporan pekerja terhadap pelanggaran yang dialami. Hukum Jepang melindungi semua pekerja tanpa memandang kewarganegaraan. Perusahaan tidak boleh memutus kontrak atau mendeportasi pekerja hanya karena pekerja melapor. Jika mengalami kerja berlebihan, ancaman, atau pelanggaran hak, pekerja asing bisa melapor ke Kantor Pengawas Standar Ketenagakerjaan (LSIO), Organisasi Pengawas Program Magang Teknis (OTIT), atau Jaringan Solidaritas Migran Jepang (SMJ). Kantor Pengawas Standar Ketenagakerjaan (LSIO), Rodo Kijung Kantokusha, adalah lembaga resmi pemerintah Jepang di bawah Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Kose Rodoso. Lembaga ini bertanggung jawab dalam penegakan hukum ketenagakerjaan Jepang, serta menerima laporan jam kerja berlebihan, upah tidak dibayar, kecelakaan kerja, hingga kasus korupsi. Berwenang dalam melakukan inspeksi langsung ke perusahaan dan memerintahkan perusahaan memperbaiki pelanggaran, bahkan membawa ke jalur hukum. Organisasi Pengawas Program Magang Teknis (OTIT) atau Gaikokujin Jino Jisu Kiko adalah lembaga publik independen di bawah pengawasan langsung pemerintah Jepang. Organisasi ini bertanggung jawab dalam mengawasi program magang teknis, memastikan perlindungan hak-hak peserta magang asing, menerima laporan pelanggaran, kekerasan, kerja paksa, gaji tidak dibayar, serta memberikan edukasi dan sosialisasi hukum ketenagakerjaan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Berwenang dalam melakukan inspeksi dan audit ke organisasi pengirim LPKSO serta perusahaan penerima, memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan, bahkan bisa mencabut izin lembaga pengirim atau penerima. Jaringan Solidaritas Migran Jepang (SMJ), Ijureng, adalah LSM nasional yang beranggotakan berbagai organisasi migran, pekerja, dan pengacara yang fokus pada advokasi dan perlindungan hak asasi manusia pekerja asing. LSM ini sangat aktif dalam isu korupsi, eksploitasi, dan reformasi hukum ketenagakerjaan, mendampingi proses pelaporan, publikasi ke media, bahkan menghubungkan ke pengacara. Ketiga jalur ini menerima konsultasi dan pelaporan langsung melalui telepon atau akses ke situs resminya di deskripsi. Dalam melaporkan kasus pelecehan kerja dan kerja berlebihan ekstrim, bukti menentukan apakah laporan Anda bisa diproses serius oleh LSIO, OTIT, atau SMJ. Bukti-bukti yang dibutuhkan meliputi jam kerja berlebihan, beban kerja tidak masuk akal, kondisi kesehatan atau psikologis, serta pelecehan dan tekanan psikologis. Bukti kerja berlebihan bisa berupa rekaman jam masuk dan pulang, pesan atau perintah atasan tentang lembur, jadwal shift yang tidak manusiawi, atau foto saat masih kerja larut malam. Bukti beban kerja tidak masuk akal bisa berupa surat tugas yang terus bertambah, foto kerja fisik berat seperti mengangkat dan berdiri berjam-jam, atau testimoni rekan kerja secara tertulis atau rekaman. Bukti pelecehan atau tekanan psikologis
Bisa berupa rekaman suara atasan memarahi atau mengancam, chat, line, atau WA, atau pesan tertulis berisi tekanan psikologis, atau saksi rekan kerja yang bersedia memberikan kesaksian. Karosi bukan sekedar masalah kelebihan jam kerja, tapi merupakan produk sejarah, trauma perang, dan budaya diam tanpa mengeluh yang menjadi sisi gelap budaya kerja Jepang. Dibutuhkan lebih dari sekedar hukum, tapi harus dibangun kesadaran semua pihak tentang pentingnya budaya kerja yang sehat dan manusiawi. Tidak seharusnya kemajuan ekonomi mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika Anda melapor, Anda tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemanusiaan. Hashida Japanese Class akan selalu mendukung perjuangan Anda dengan video-video positif yang memotivasi. Berikan dukungan Anda dengan subscribe channel Hashida Japanese Class dan bagikan video-video di channel ini kepada yang membutuhkan. Sekecil apapun tindakan Anda adalah bentuk kepedulian Anda terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan umat manusia. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Otsukare sama deshita.